Di bawah hamparan langit desa Tumbang Malahoy, berdirilah rumah Betang Toyoy sejak tahun 1869. Bukan sekedar rumah panjang yang tersusun dari kayu dan direkatkan oleh pasak, rumah Betang Toyoy adalah simbol keharmonian. Nama saya Ibu Hayati, umur saya 54 tahun, dan saya asli suku Dayak Nganjuk. Rumah Betang Toyoy didirikan pada tahun 1869 dan sudah kurang lebih berumur 1,5 abad. Kalau pendirian Betang Toyoy, mencari materialnya ini kurang lebih 7 tahun. Bukan berarti setiap hari dikerjakan, tetapi karena orang dulu kan sering berladang, jadi sementara mereka setelah menebas baru mereka membuat ramuan ini. Jadi kurang lebih selama 7 tahun baru berdiri. Karena di Betang Toyoy ini didirikan tinggi seperti rumah panggung, karena mungkin prediksi dari leluhur kami, siapa tahu untuk yang akan datang itu ada banjir dan sebagainya. Dan ciri khas dari suku Dayak, rumahnya pasti rumah panggung. Dan karena dulu keluarga besar dari leluhur kami Toyoy, jadi punya anak 10. Nah, jadi dia mendirikan rumah itu agak besar. Jadi karena dulu itu tidak satu keluarga itu harus satu tempat. Jadi Toyoy mempunyai anak 10, jadi kamarnya dibikin 10. Kalau untuk sementara ini cuma tinggal 3 keluarga dan 3 kakak maksudnya, dan jumlah keseluruhan anggotanya 9 orang. Kalau di Betang Toyoy ini murni dipelihara oleh keturunan dari Bapak Toyoy, dan status kepemilikannya tetap kami sebagai ahli waris Betang Toyoy, dikelola oleh ahli waris Betang Toyoy. Dari segi bawah ini memang asli. Kalau pintunya kami kalau ditutup kuncinya seperti ini. Jadi nggak pakai ensel, nggak pakai modern ini. Jadi ini dilobangi, di atasnya dikasih agak Nah, jadi kalau buka biasanya kami bangun pagi kurang lebih jam 15 menit atau jam 5.30 menit. Nah, pintu sudah dibuka karena filosofinya kalau kami orang Dayak, di sekeliling daerah itu siapa yang lebih dulu membuka rumahnya, rezekinya lebih lebih banyak. Jadi yang ada bulan, ada bintang, ada segala macam, ini yang utara, selatan, timur, barat, utara, selatan. Kalau yang ini yang berapa mata angin, ini ada sudut-sudutnya. Jadi kalau yang ini yang namanya untuk penunjuk orang berladang. Nah, ini yang penunjuk orang berladang, ini namanya bintang patendu. Jadi orang bisa melihat kapan mereka menanam padi di ladang. Jadi pakai petunjuk ini. Ada yang biasa malam, yang 3 berderetan, itu namanya bintang patendu. Jadi itu yang dipergunakan oleh keluarga Betang Toyoy dalam berladang. Ini ada kepala kerbau, ada kepala sapi. Jadi kalau yang kepala-kepala seperti ini yang mereka membuat upacara syukuran yang ada di Betang Toyoy. Kalau untuk ritual tiwah tidak dimasukkan ke dalam rumah, jadi disimpan di dekat sandung. Nah, kalau yang ini namanya sandung, ini yang tempat tulang belulang. Kalau yang ini namanya sapundu.
Jadi Sapundu ini tempat penambatan hewan kurban yang untuk upacara tiwah itu. Jadi kalau hewannya itu jantan, jadi dia harus patungnya ini harus cewek, harus perempuan. Kalau yang kain ini untuk biasanya kan tulang belulang yang leluhur kita yang beragama Hindu Keharingan, sebelum dimasukkan situ dimasukkan dalam gong dulu. Jadi sebelum naik ke atas, gongnya itu harus diarakkan sekeliling sandung ini. Jadi berapa, 7 kali atau 5 kali atau 3 kali. Jadi baru naik ke atas. Jadi setelah itu baru kain-kain ini dipasang di sekeliling sandungnya. Kalau yang ini kecapi, yang ini gong, yang ini kangkanung, yang ini gendang. Jadi ini dipergunakan untuk kami menyambut tamu kalau ada datang ke sini atau upacara-upacara yang ada di tempat ini. Berarti seperti ada pernikahan dan sebagainya. Jadi ini bisa digunakan atau kami menyambut tamu yang datang dari luar ke Betang Toyoy. Makna dari Betang Toyoy itu yang pasti itu yang pertama adalah simbol budaya, yaitu simbol sebagai simbol dari identitas budaya, khususnya budaya Dayak. Yang kedua, Betang Toyoy itu adalah tempat pusat kegiatan sosial, biasanya dilaksanakan acara ritual adat, misalnya ada petok pantan atau apa, di situ masyarakat akan berkumpul untuk melihat. Selanjutnya ada juga pertemuan komunitas, misalnya ada rapat desa ataupun rapat dari CU Betang Asih bisa menggunakan Betang Toyoy itu sebagai tempat untuk mereka mengadakan pertemuan. Selanjutnya rumah betang itu merupakan warisan leluhur yang harus kita jaga bersama-sama untuk kita lestarikan untuk generasi di masa yang akan datang. Rumah Betang Toyoy bukan hanya tempat berlindung, namun juga pusat pelestarian nilai, bahasa, budaya, dan tradisi dari generasi ke generasi.